Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Sofyan dengan NIM 230212024 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mini proyek Artificial Intelligence yang saya buat dengan judul klasifikasi bunga iris menggunakan algoritma Key Nurse Snakeboard atau KNN. Tujuan dari proyek ini ialah memahami cara kerja algoritma KNN secara konsep dan implementasi, serta melihat pengaruh pemilihan nilai K terhadap performa model klasifikasi bunga iris. Sebelum kita masuk ke kode, saya akan menjelaskan konsep KNN tersebut, yang dimana KNN ini adalah algoritma klasifikasi yang berbasis jarak. Model ini tidak membangun rumus atau model matematis, melainkan menyimpan data latih. Ketika ada data baru, KNN akan menghitung jarak data baru ke seluruh data latih. Yang kedua, mengambil K data yang terdekat, menentukan kelas berdasarkan kelas mayoritas tetangga tersebut. Karena itu, KNN sangat tergantung pada jarak antar data, skala fitur, dan nilai K yang dipilih. Selanjutnya, kita masuk ke codingannya. Itu pertama saya mengimport dataset kita, yaitu data load iris, yang dimana fungsinya ini memuat dataset iris. Terus saya juga mengimport train test split yang tujuannya itu untuk membagi data menjadi data latih dan data uji. Selanjutnya saya juga mengimport KNN ataupun algoritma yang kita gunakan, yaitu Connectboard Classifier sebagai implementasi algoritma KNN. Selanjutnya saya juga mengimport akurasi score untuk mengukur performa model. Library ini digunakan agar proses klasifikasi dapat dilakukan secara terstruktur dan terukur. Selanjutnya ada load dataset, yang dimana dataset iris ini memuat load iris untuk menggunakan fungsi load iris ini, ya, sehingga data set ini terdiri dari 150 data, 4 fitur numerik, dan 3 kelas target, yang dimana data set ini sangat cocok untuk KNN karena jumlah datanya ini tidak terlalu besar, dan fiturnya pun nih fitur numerik, dan pola antar kelasnya itu cukup jelas. Sehingga data yang saya buat ini, data fitur yang disimpan itu X untuk variabel X, dan sedangkan label kelas itu disimpan dalam variabel Y. Setelah saya memuat data setnya, saya juga memeriksa data tersebut menggunakan shape, yang dimana X memiliki bentuk 150,4, yang dimana 150 ini 150 data fitur dan 4 fitur. Dan untuk variabel Y-nya ini 150 label. Ini merupakan bahwa setiap data memiliki satu label sehingga data siap digunakan untuk proses klasifikasi. Setelah saya melakukan pemeriksaan data, saya juga melakukan pemisahan data, yang dimana uh, data ini kita bagi menjadi data latih dan data uji. Sebanyak 80% data uji dan mohon maaf, 80% data latih dan 20% data uji. Pembagian ini bertujuan agar model belajar dari data latih ini dapat diuji menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Karena parameter state-nya itu menggunakan sama dengan 42 digunakan, ini random state-nya ini 42 digunakan agar hasil pembagian data ini konsisten setiap kali program dijalankan. Setelah saya melakukan pemisahan data, barulah kita menggunakan pelatihan model menggunakan model KNN, yang dimana model KNN ini dibuat dengan nilai K-nya itu sama dengan 5. Artinya, di sini model akan menentukan kelas suatu data berdasarkan 5 tetangga terdekat. Pemilihan nilai K ini penting karena jika nilai K ini terlalu kecil dapat memuat model sensitif terhadap noise.
sedangkan nilai K yang terlalu besar dapat menggabungkan batas antar kelas. Sehingga model kemudian dilatih menggunakan fungsi fit. Fungsi fit ini kita gunakan untuk menggunakan sehingga data ini menjadi data latih. Untuk prediksi dan selanjutnya setelah kita pembuatan dan pelatihan model, di sini ada saya lakukan prediksi dan evaluasi. Model yang digunakan untuk memprediksi data ini menggunakan predik X. Hasil prediksinya dapat dibandingkan dengan label asli menggunakan akurasi skor. Ya, didapatkan prediksi dan evaluasinya itu akurasi sebesar 1.0 atau 100%, yang berarti seluruh data uji ini berhasil diklasifikasikan dengan benar. Akurasi yang tinggi ini dapat terjadi karena data iris ini memiliki pola yang sangat jelas, jumlah data yang relatif kecil, dan KNN ini sangat cocok untuk menjadi karakteristik dataset ini. Namun pada dataset yang lebih besar atau lebih kompleks, performa KNN ini belum tentu sebaik kita kalau kita gunakan dataset iris. Kalau ditanya kenapa 100% ini, 1% ini saya sudah jelaskan dapat terjadi karena dataset iris ini memiliki pola data yang jelas, sehingga jumlah data yang sangat relatif kecil, sehingga algoritma KNN ini sangat cocok digunakan pada dataset iris, sehingga mampu melakukan klasifikasi dengan sangat baik. Saya juga melakukan perbandingan untuk nilai K-nya ini. Saya melakukan eksperimen sedikit menggunakan beberapa nilai K yaitu 3, 5, dan 7, sehingga dapat dihasilkan K3 ini akurasinya juga 100%. Jika K-nya juga sama dengan 5, itu juga akurasinya 100%. Kalau K-nya juga 7, akurasinya sekitar 96% sekian. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai K yang terlalu besar dapat menurunkan akurasi pada akurasi dataset ini kalau nilai K-nya semakin besar. Pada dataset ini K3 atau 5 ini memberikan performa yang terbaik karena datasetnya ini kecil atau nilai K-nya itu kecil. Selanjutnya untuk kesimpulan pada proyek kali ini, mini proyek yang saya buat ini, bahwa algoritma Skinner Snakeboard ini dapat efektif digunakan untuk klasifikasi data berskala kecil. Pemilihan nilai K juga sangat mempengaruhi hasil klasifikasi. Selanjutnya, data iris juga sangat sesuai untuk KNN karena memiliki pola yang sangat jelas. Proyek ini membantu kita memahami keberhasilan model AI yang tidak hanya bergantung pada algoritma, tetapi juga pada karakteristik data dan parameter yang digunakan. Mungkin ini saja yang penjelasan yang saya dapat sampaikan terkait mini project yang saya buat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.